pagi Pak Dimas. Selamat pagi Pak Iwan. Ya, saya senang ini bertemu dengan Pak Dimas ya. Ya, Untuk hari ini kita akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan tentang coach Bapak ya. Saya ingin memberikan dukungan kepada Bapak. Bagaimana saya dapat membantu Bapak kira-kira? terima kasih Pak Iwan sebelumnya. Saya ingin Pak Iwan itu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Baik, saya akan mendukung Bapak ya dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi ini? Baik, saya harap Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan secara aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik, saya sudah catat ya. Bagaimana menurut Bapak sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Oke, Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam kegiatan pembelajaran. saya paham. Ya. Apa harapan Bapak dari observasi kita hari ini? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, terima kasih. Yang jelas, mudah-mudahan apa yang Bapak nanti rencanakan untuk observasi di lapangan menjadi coach ya, bisa terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan bisa membuahkan hasil ya. Amin, Pak Iwan. Nanti di permasalahan yang ada itu intinya bisa terselesaikan. Amin. Mungkin untuk kegiatan observasi pra observasi ini sampai sini, nanti kita ketemu lagi di pasca observasi kedepannya. Ya, baik Pak Iwan. Assalamualaikum Pak Dimas. Waalaikumsalam Pak Dian. Sehat ya Mas. Alhamdulillah Pak Dian. Gini Pak Dimas ya, Ya. ada waktu nggak kira-kira? Alhamdulillah saya lagi kosong Pak Dian. Ada apa? Mas saya ingin ngobrol sebenarnya sama Pak Yon dari kemarin ya. Kira-kira mudah-mudahan Pak Dimas nanti ada waktu gitu ya, dan bisa sedikit apa ya? Saya tercerahkan gitu. Ya, baik Pak Dian. Tujuan dari diskusi kita kali ini apa Pak Dian ya? Jadi mudah-mudahan nanti kan saya datang ke situ dengan berbagai permasalahan tentu di kelas bagaimana ya. Mudah-mudahan di percakapan ini nanti saya bisa mendapatkan solusi. Ya, baik. Nah, jadi permasalahan yang Pak Dian alami itu seperti apa Pak? Jadi begini Pak Iwan, Pak Dimas ya, saya itu sering sekali mendapati siswa itu ketika pelajaran saya itu malah berada di warung atau kantin Pak. Gitu. Jadi ada 2-3 orang itu kalau tidak siswa ya. Ketika saya cek ke sana ternyata mereka main game gitu, game online itu Pak. Istilahnya mabar. Jadi itu yang bikin saya terganggu sampai ke kelas juga. Saya berhenti dulu gitu, waktu saya tersita. Itu Pak. Baik. Jadi Pak Dian itu memiliki permasalahan siswanya itu sering ke warung ya Pak ya, bolos Pak ya, ke kantin, kemudian ketika di kantin itu mereka main game online. Waduh, dan juga waktu Pak Dian jadi tersita Pak ya gitu ya. Kita terganggu Iya, pembelajaran. jadi kegiatan pembelajaran terganggu. Nah, Nah, selama ini yang sudah Pak Dian lakukan untuk mengatasi permasalahan ini apa Pak? ya normatifnya ya biasa saya tegur ya, saya Ya, tegur. baik. Sudah ditegur, kemudian begitu lagi saya lakukan yang keduanya, akhirnya saya panggil bawa ke ruang BP gitu ya. Setelah itu saya terima laporan dari BP, mereka mau berjanji bahkan sudah membuat pernyataan
tapi ternyata pelaksananya begitu-begitu juga, dan akhirnya sampai pemanggilan orang tua tetap juga. Tetap juga, Pak, ya. Itu yang bikin saya pusing. Jadi Pak Dian itu sudah mencoba untuk mencari solusi dari permasalahan ini dengan memanggil siswanya ke ruang BP, juga dengan komunikasi dengan orang tuanya, tapi tidak ada hasilnya, Pak ya? Tidak ada hasilnya. Berarti kira-kira ada solusi lain nggak dari Pak Dian selain tadi memanggil siswa ke ruang BP, kemudian berkomunikasi dengan orang tua siswa? Ada sih Pak. Jadi tadi kan kita sempat berbicara gitu nih Pak Dimas ya. Jadi saya terpikir kan anak itu kan sekarang itu sudah pada zamannya ya Pak ya. Betul, Kita betul. tidak bisa melarang mereka dengan gadgetnya gitu. Nah, saya kepikiran ide itu game itu kan kita bisa manfaatkan dalam pembelajaran gitu Pak. Nah, kira-kira menurut Pak Dimas itu gimana itu? Nah, idenya menarik sekali nih Pak. Jadi permasalahan ini langsung diklopkan dengan solusi Pak ya. Jadi masalahnya itu anak-anak suka dengan game online, kemudian game online ini kita jadikan senjata atau jadikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang Pak Dian alami Pak ya. Randy. Saya terima kasih banyak dari punya ide gitu ya, muncul ide ini mengintegrasikan game online dalam pembelajaran. Nah, menarik sekali Pak, betul. Saya mendukung apa yang Pak Dian rencanakan. Nah, tapi kira-kira nih Pak Dian mau melakukannya mulai dari kapan Pak? Saya sih sangat antusias ingin segera melakukan, cuman memang perlu persiapan tentunya Pak. Betul, betul. Saya rencana saya akan kolaborasi dulu dengan beberapa rekan sejawat untuk merencanakan ini, dan ya kira-kira di pertemuan kedua di bulan ini Pak, insya Allah itu bisa. Menarik sekali nih Pak ya. Jadi saya juga ini menarik kalau misalnya Pak Dian mau meluangkan waktunya ketika setelah melaksanakan aksi Pak. Nanti boleh ya kita ngobrol-ngobrol Boleh Pak ya? Pak, boleh. Iya. Saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Dimas dengan adanya percakapan ini. Jadi saya punya ide, dan mudah-mudahan kita kedepannya bisa menerapkan itu sebagai solusi dari siswa-siswa yang suka berada di kantin. Iya betul Pak Dian, amin. Terima kasih Amin. banyak Pak Dimas. Ya. Saya tunggu kabar baiknya Pak Dian ya. Siap Pak Dimas. Oke, Terima kasih semoga banyak. ya permasalahan ini dapat segera teratasi Pak. Oke, baik. Terima kasih Ya. Pak Dimas ya. Ya Pak Dian. Semoga saya ada kelas dulu. Ya, mangga Pak Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Terima kasih telah menyediakan waktu ya untuk berbicara dengan saya ya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana menurut Pak Dimas menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetisi itu Pak. Oh iya. Apa yang membuat Pak Dimas merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik Pak. Dari diskusi kita, ini apa langkah konkret yang akan Pak Dimas ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Kira-kira. Saya berencana untuk melakukan lebih intensif dalam mendengarkan aktif serta merumuskan pertanyaan yang lebih efektif Pak. Ya. Itu adalah langkah yang baik Pak. Ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam kolom supervisi akademik. Ya. Terakhir, apa yang Pak Dimas peroleh dari proses ini kira-kira? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang. Oke. Dan saya berterima kasih sekali kepada Bapak atas bimbingannya dan umpan balik yang telah diberikan. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat saya untuk terus menggali potensi saya Pak. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan
untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin Pak Iwan. Nah, demikian untuk pasca observasi ini saya selalu Pak Dimas. Amin Pak Iwan. Terima kasih. Terima kasih. Siap.